Iya banget ya. Kae. Oh iya banget. Lali sampai lali kapan? Malam ini di Barokah libur. Agung sibuk. Karena semua sedang sibuk ya. Saya juga tadi ada tugas di Patungan, jadi tidak harus dipeluk dan macam saja gitu. Jadi ya kemudian bisa dipanggil untuk mengisi di sini. Ini enggak saya mau bercerita tentang salah satu sahabat Nabi berkaya kita. Siapa beliau? Namanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau masuk surga Islam yang ke-6 dari 10 sahabat yang masuk surga. Siapakah beliau? Pekerjaannya pengembala kambing, dan waktu itu beliau masuk Islam karena takjub menyaksikan Rasulullah itu memerah susu dari kambing yang jelas-jelas mandul. Kambing yang jelas mandul itu dicotokan dengan Nabi itu susunya keluar. Nah, itu. Dan beliau meyakini ini bukan orang sembarangan ya. Bukan macam Muhammad Ifron. Kemudian mengikuti Rasulullah sampai kemudian bersandar dan masuk Islam. Karena memang backgroundnya seorang pengembala kambing, maka tugas-tugas beliau pun tugas-tugas logistik dan tugas-tugas sepele di rumah Rasulullah ya. Semacam asli tapi yang ngurusi hal kecil, menyiapkan bejana untuk mandi wudhu, menyiapkan sandal ketika mau pergian dan seterusnya. Dan beliau ini memang orang yang sangat miskin. Nah, sampai suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini berpikir, karena merasa orang yang sangat miskin, tidak punya amalan-amalan yang seperti yang lain, dia khawatir kalau nanti amalannya tertinggal dengan yang lain. Kemudian dia bertanya, dan ini diceritakan dengan sangat gamblang di hadis ya, yang sangat terkenal. Ini menjadi referensi kita hari ini. Saya yakin bapak-bapak kalau ngaji itu orang boleh sing aneh-aneh, orang boleh ilmu sing daki-daki gitu ya. Boleh ilmu sing daki-daki engko terus ke pengajian selali. Diceramai urno-urno nek wis bareng ngaji terus ditakoni di sini apa? Lali. Bu, sing kelingan sing gojek-gojek sing gayang-gayang. Karena seusia kita mungkin sudah bukan di situ. Bagaimana caranya agar mengisi hari kita dengan kebaikan, kemudian mencari amal-amal yang tadi, yang sekiranya itu simpel, mudah tapi pahalanya gede kan gitu. Ibarat prinsip ekonomi, dengan modal kecil-kecilnya untung segede. Sama dengan ini Abdullah bin Mas'ud, karena merasa orang juga gawean ini sepele, pakai bulu kanjeng Nabi, pakai sandali, pakai klambi ini gitu, tidak seperti yang lain. Dari panglima perang, ada tukang sodako, ada ngurusi surasnya gitu ya. Kemudian muncullah satu hadis yang sangat terkenal, yang itu menjadi satu pertanyaan mendasar
Mas'ud tentang amal. Saya pernah menyampaikan ini, saya sampaikan lagi sebagai penekanan pada kita semua. Ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Bertanya Nabi, amal apa yang paling Allah cintai? Rupanya karena merasa modal sidik, ya, orang duwe harus amal apa toh, infak ya ora iso, tapi beliau pengen derajat amalnya itu yang paling disenangi Allah. Kemudian muncullah pertanyaan, Alhamdulillah azza wa jalla, berarti amal apa yang paling Allah cintai? Sekali ngamal ini esok bisa nih yang paling ditresnani. Kita sudah tahu amal pertama adalah sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini amal yang paling dicintai Allah yang pertama. Tentu semua hal yang berhubungan dengan kegiatan sholatu ala waktiha bisa terlaksana menjadi amal yang Allah cintai juga. Misalkan kalau kemudian orang agar bisa sholat tepat waktu, dia butuh masjidnya sudah ready, tentu berarti termasuk yang adzan pun menjadi amal yang cintai. Wong nek ra ono sing adzan kadang belum ten-tenan. Oh sesuai luwe padahal wis kliwat mergo ora krungu adzan. Siapapun yang adzan di situ berarti menjadi sarana orang bisa mendapatkan amal yang paling dicintai. Maka derajat ganda itu tentu besar juga. Termasuk suruh di masjid misalkan, wong nek ra dibuat masjid ya ora iso salat ngono. Untuk Bali dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Termasuk kita mungkin yang di rumah bisa diberi keluarga, mengingatkan pasangan, anak, ya, untuk yuk wis wayahe sholat. Nah, nanti anak kita baca bola kita terus bicarane sedang sholat. Termasuk kita yang di sini yang punya aktivitas yang di luar tentu bisa mensiasati. Misalnya Pak Budi karena sedang di lapangan dagangan sudah bisa diatur iki engko dhuwur 12 serapat iki aku harus COD ya, tak perkirakan kok nabrak waktu sholat terus di lobi COD ini sekalian masjid berapa nah itu dan sekalian sholat nah, itu termasuk dari pengertian as-sholatu ala waktu ya, kegiatan yang kita lakukan mensiasati bicarane sholat tepat pada waktu. Ya. Kalau kita driver ya sedang tamu misalnya gitu di lobi tamu ini bentar lagi sholat Pak, kita dulu pun. Kalau kita pimpinan di satu lembaga tidak pernah mengingatkan waktu sholat. Dulu saya kena PHK di MU itu karena salah satu klausulnya mengajak pegawai muda anak buah saya 20 orang itu nek payah sholat mandek sholat. Sebelumnya di kantor kan istirahat jam 12 gitu. Jam 12 kemudian istirahat sampai jam 1. Saya waktu itu mengajak wong budi istilahnya ya, wong gudang itu driver 4, satpamnya 2, yang lain helper, tukang manggul cat itu. Pokoknya adzan kabeh gawean madhep, sholat, terus makan, baru itu mandang meneh. Kadang-kadang malah nggak sampai sejam, karena sholat paling ya 10 menit, terus kalian makan, sekalian istirahat, kadang setengah jam sudah bisa kerja lagi gitu. Tapi kan
kadang-kadang jadwal masuk azan itu tidak sebelum jam 12 gitu ya. Itu dibaca oleh pimpinan itu durung wayahe ngasuh kok wis ngasuh. Ketika ngasuhnya lebih awal karena kita ngoyak sholat, nanti mulainya kerja juga lebih awal lagi, malah nggak mungkin 1 jam, kadang-kadang setengah jam sudah wong cukup pak sholat makan sambil ngasuh, terus setelah itu kerja lagi. Tapi itu menjadi klausul yang berat bagi perusahaan untuk kemudian diberi surat peringatan dan SP3 dan seterusnya. Nah, barang siapa yang sehari-harinya bisa mengopeni seperti ini, karena sholat ini tidak kita pandang sepele. Sholat yang kita sudah rutin sampai kita umur sekian ini menjadi biasa karena saking rutinnya, bendino ping 5 kalau enggak. Padahal ini waktu esensi kita menghadap Allah. Kita aja kalau dipanggil bos, kita dia dipanggil pimpinan aja, itu oleh persiapan kan sudah, gitu. Tentang Pak Lurah, guys. Enggak cukup Pak Lurah. Persiapannya sudah nanti telat, bukan sing iki, ya. Gua ke Pak Lurah, namanya Bupati. Wis rong dino mungkin ada persiapan. Ini agak orang yang sama-sama dengan kita bodoh-bodoh menungso maksudnya gitu. Apalagi ini yang manggil itu big boss kita, Allah yang ngurusi kebutuhan kita setiap hari. Nah, barang siapa yang peduli dengan ini, dia juga komitmen sungguh-sungguh ketika dipanggil ya persiapan. Makanya disampaikan amal yang paling dicintai Allah yang pertama. Kalau dicari nanti hadis yang nyambung ada juga awalu ma yasabu yang yaumil qiyamah salat. Amal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul akhir yaitu salat. Ya salat ape, amal-amal yang sing kurang-kurang sithik ya dadi ketutup mergo salat. Kebalikannya kalau salatnya enggak tertib, otomatis amal-amal yang lain sebaik apapun jadi kelihatan tidak tertib. Mari dengan segala cara kita ikhtiarkan, karena ini amal yang nyaris gratis gitu, nggak perlu duit, ya paling bensin tekan rohim, bensin tekan waktu ya, motor gitu ya, nggak ada yang lebih lah. Ragati kan nggak ada ya. Dan amalnya sangat besar, pahalanya sangat besar derajat. Kul tusumayun, rupa-rupanya Abdullah bin Mas'ud isih ngenyang, ora terima ming siji. Terus apalagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Ini juga amal unggulan yang paling disayang Allah yang kedua setelah sholat. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, berkahnya Allah juga tergantung berkah orang tua. Bahkan kalau kita mengambil intisari dari cerita 3 pemuda yang terjebak di gua, di mana salah satu pemuda itu nomor 2 kalau nggak salah, dia berdoanya pamer amal, namanya tawasul ya, dari kata wasilah, sarana untuk mencari pertolongan Allah dengan pamer amal, tapi pamernya Gusti Allah. Dia cerita dia punya orang tua entah senangannya susu, setiap saat dia memerah kambing itu untuk diberikan kepada orang tuanya, padahal sing butuh, sing seneng susu ini banyak orang karena memang kualitasnya baik. Suatu ketika orang tuanya tidur,
dia tidak berani untuk membangunkan. Jadi setelah diperah susunya itu ditunggu sampai orang tuanya bangun, padahal yang golek pengen nuku itu banyak sekali. Dia rela tidak menjual susunya kepada orang lain, ingin diberikan kepada orang tuanya dan ditunggu sampai orang tuanya bangun. Ya Allah, seandainya ini amal yang Engkau ridhoi, maka mohon Engkau bukakan pintu gua ini. Nah, kemudian dalam cerita hadis sahih ya, ini yang cerita Rasulullah sendiri itu, gerbangnya terbuka pelan-pelan. Boleh jadi kita juga bisa begitu, dengan punya amal terbaik kepada orang tua, sedang dalam kondisi yang sangat berat, sedang ada ujian, ada musibah yang sangat berat, dengan butuh pertolongan Allah, bisa bertawasul dengan amal yang jenengan sudah berikan kepada orang tua. Terutama saya punya orang tua, karena sudah tak bisa jalan kemana-mana saya gendong, kayak Abu ya, Wes Al-Qarni sampai gendong orang tuanya kemana-mana. Lalu anak Kultu Sumayun, terus apalagi ya Rasulullah? Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Ya, jihad zaman dulu ya kita memang memaknainya kita ya gelut, ya perang gitu ya. Hari ini tentu konteksnya lain. Jihad itu dari kata jahada, sungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah. Semua aktivitas kita dengan sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah, itu jihad fisabilillah. Bapak-bapak bekerja asal meleh jane yo pengen jajan kan kayak butuh ya diambet itu kan jihad fisabilillah. Pak kaum ya jadi yo kesel dino blidik panas dikesake karo warga mendungani yo budal itu jihad fisabilillah. Bahwa masjid ya kesel, tapi itulah jihad fisabilillah. Sepanjang itu diniati mencari keridhaan Allah dengan penuh keikhlasan, itu derajat amalnya paling dicintai Allah yang nomor 3. Tidak kalah dengan jihadnya orang-orang yang berjihad berjuang dengan harta jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 hal ini saya kira amal yang bisa kita kerjakan nyaris tanpa biaya. Kita juga mampu untuk kita lakukan. Yang pertama adalah sholat tepat waktu, nggak butuh duit yang banyak, cukup malah gratis, tapi derajatnya tidak kalah dengan orang yang infak semau-maunya sebanyak-banyak. Yang kedua, birrul walidain, bakti pada orang tua. Nah, barinya itu menjadi ukuran kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan dalam bentuk keberkahan-keberkahan. Ya, itu pun juga akan kita alami nanti ketika kita sudah cukup. Ya. Kalau kita memperlakukan orang tua dengan baik, insya Allah anak kita tersebut juga akan memperlakukan yang sama, karena anak akan melihat bagaimana orang tuanya. Bagaimana tuh bapak ibu memperlakukan simbah, yang dia akan melihat. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Semua nyaris tidak butuh biaya yang banyak, sebagaimana hari ini setelah kita berangkat haji puluhan bahkan ratusan juta, itu amalan kita tidak kalah seperti itu. Dengan syarat yang pertama belum terus menjaga keikhlasan. Dan keikhlasan itu paling gampang ukurannya, ada orang atau tidak tetap seperti biasanya. Menolong ya aku, menolong tambah semangat, menolong semangat, itu perlu
apik. Tapi giliran kula dhewe ayo atas AC. Sebagai contoh bagus gitu ya. Ukurannya kita masing-masing yang bisa menilai. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ini kemenangan-kemenangan. Semoga menjadi salah satu strategi di mana kondisi tadi seperti sahabat Nabi ini Abdullah itu maksud karena menyadari modal cilik, modal cepat gitu ya, tapi pengen punya amal yang gede, yang unggul derajatnya, mungkin bisa dipraktekkan. Sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu Pak Jan? Enggak, sampun. Ada pertanyaan Bapak sekalian, mumpung ada. Dari saya PR aja yang untuk yang Jumat depan mencari sumber-sumber atau apa yang terkait dengan pertanyaan apakah orang kafir itu masuk surga. Monggo dicari dari buku apa dari internet apa dari soalnya ada di video itu Bahrawi ya Pak, nama Pak Medi Bahrawi namanya. Bagaimana itu si Thomas Alva Edison itu kan dia menerangi Mekah, menerangi Madinah dengan listrik penemuannya itu loh, menemukan listrik. Apakah dia nggak masuk surga? Nah, kita gitu aja nanti untuk PR. Maturun. Penemu apa? Penemu listrik itu kan di Mekah, di Madinah itu kan listriknya kan yang menemukan Thomas Alva Edison. Setrumnya itu ya? Menemukan listrik. Wah, sangat berguna sekali ya ini ya. Iya. Termasuk untuk sound system. Ya semuanya. Kita juga yang listrik. PR aja. Oke, halo Bapak Oke. sekalian. Nanti ada pertanyaan dari Ken. Ya masing-masing nanti punya jawaban. Sebelumnya itu sudah banyak di Itu menurut saya YouTube. cuma HP mana saja, dia untuk manusia biasa. Ada tidak tetap kafir. Ya nanti untuk PR aja. Malah saya dijawab ya. Harus jawab Pak Irfan ya Pak. Belum dijawab kok. Gimana itu? Jadi dijawab itu. Iya. Ya angel iki. Angel. daripada kan maju orang sama angkat. Sama angkat. Jangan-jangan Pak Jan ini PRC nang kono. Cotaramnya. Daripada ditanya. Oke, jadi yang jelas dari Abdullah Mas'ud itu yang pertama adalah jujur, beliau menjaga amanah jamiah, kemudian cinta Al-Quran, kemudian berani membela kebenaran, kemudian rendah hati dan semangat menuntut ilmu. Kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwasanya amal utama yang ditanyakan tadi, yang ketiga adalah apa tadi? Jihad fisabilillah. Di dalam sebuah pengajian kami juga pernah mendengar bahwasanya saat ini, jadi di awal bulan Dzulhijjah antara 1 sampai 10, Nabi pernah ditanya bahwasanya artinya amalan yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu pahalanya sama, bahkan lebih ya, dari jihad. Mungkin itu ada hadisnya ya Pak ya. Iya. Ya, monggo nanti itu PR dicari. Tambah PR mana? Artinya amalan yang kita laksanakan saat ini insya Allah pahalanya itu lebih dari
artinya besarannya itu dari orang berjihad. Untuk itu monggo nanti kita berlakukan di tanggal 1 sampai dengan 10 itu untuk berbanyak amalan untuk meraih tadi dalam sisi ekonomi, artinya modal sedikit memperoleh pahala yang banyak. Sama tanggal 9-nya ya. Apa puasa Arafah. Baik Bapak sekalian, kita terima kasih untuk kerjanya. Mari kita tutup pengajian pada malam ini. Oh iya, laporan. Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infak pada hari ini sebesar Rp62.000. Alhamdulillah. Kemudian satu yang kemarin tanggal 7 Mei yaitu sebesar Rp832.000 ditambah Rp62.000 jadi cuma Rp894.000. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya. Bapak sekalian, monggo kita akhiri tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.